Program yang telah dibuat BMH itu yang paling dirasakan manfaatnya besar sekali, yaitu pembuatan masjid. Masjid. Yang mana tadinya belum ada masjid, hanya musola-musola kecil. Kini udah ada masjid yang alhamdulillah pada saat ini bisa dimanfaatkan sekitar 350 orang. Masya Allah. Di kala Jumat. Sehingga ramai masjidnya ya? Sehingga ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV yang berbahagia, alhamdulillah bagaimana kondisi, tetap semangat dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan terus berbagi kebaikan. Pada saat ini saya berada di tanah wakaf BMH dari seorang muhsinin yang telah menjadi sebuah pendukung, penopang, bahkan penggerak kehidupan masyarakat di Desa Sukamulih, Kecamatan Sukajaya, Bogor. Dan saat ini saya bersama dengan dua ketua RT. Yang satu adalah Bapak Umang, ketua RT dari Desa Sukamulih. Kemudian Bapak Narwanto, ketua RT dari Desa Jaya Raharja. Dan juga ada Direktur Program dan Pemberdayaan Lasnas BMH Pusat, Mas Zainal Abidin. Kita akan mengobrol, ya, berbicara, mengupas perihal apa yang telah terjadi selama ini, program-program yang dijalankan oleh BMH, dan kemudian manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan saya rasa dengan narasumber kita, kedua RT ditambah dengan Direktur Program dan Pemberdayaan, kita akan dapat menemukan bahwa tetes-tetes kebaikan yang diamanahkan melalui BMH telah membawa, ya, gerakan perubahan, gerakan perbaikan, dan sampai saat ini mengalir begitu deras melalui beberapa program, diantaranya adalah wakaf masjid dan juga sumur bor. Bapak Umang bisa memberikan sedikit ceritanya terkait dengan program yang sudah berjalan BMH selama ini, kaitannya dengan kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh Bapak Umang sendiri. Seperti apa? Ya, alhamdulillah Pak. Yang saya rasakan pada saat ini yaitu program yang telah dibuat BMH itu yang paling dirasakan manfaatnya besar sekali, yaitu pembuatan masjid. Masjid. Yang mana tadinya belum ada masjid, hanya musola-musola kecil. Kini udah ada masjid yang alhamdulillah pada saat ini bisa dimanfaatkan sekitar 350 orang. Masya Allah. Di kala Jumat. Sehingga ramai masjidnya ya? Sehingga ramai. Ya mungkin kalau waktu-waktu dohor, asar, maghrib itu terbagi-bagi karena ada musola. Ada musola. Tapi ya, kalau Jumat itu kumpul di sini semua. Dan semua datang Jumatan. Semua datang ke sini. Alhamdulillah, luar biasa. Makanya masjid ini sangat bermanfaat. Bahkan istilahnya pengajian-pengajian akbar semacam Adoriyah, Al-Hidayah kami adakan di sini. Pengajian rutinnya setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu tuh diadakan di sini. Mungkin jemaahnya sekitar 70 sampai 80 orang. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu? Bapak-bapak itu. Kalau ibu-ibu hari Selasa. Oh, Selasa dua sore, kali ya? Iya, Dua kali. Selasa sore itu diadakannya di masjid ini juga. Itu alhamdulillah setiap hari Selasa sore itu ada ibu-ibu. Pengajiannya jamaahnya sekitar hampir 80-an, berimbang aja lah. Ya, ya. Jadi sekitar 160 orang itu tiap pekannya itu. Ya, aktif ya. Yang kedua itu air. Air alhamdulillah. Di mana kami kemarin-kemarin sebelum ada sumur bor itu sering kekurangan di kala maghrib mau abdas. Jadi tayamum ini? Enggak, jadi berserakan kemana-mana cari air. Masya Allah, ya cari air. Alhamdulillah sekarang setelah BMH mengasih sumur bor, alhamdulillah kami bisa tertampung di sini. Alhamdulillah. Ya, sehingga warga pun yang mau nyuci, yang ngambil ke rumah pun ngambil dari sini, alhamdulillah. Kabarnya juga dari desa lain juga. Dari desa lain juga ada ya yang ngambil. Dari Desa Jaya Raharja terutama yang berseberangan ya, dekat istilahnya. Yang pokok utama itu yang dari Kampung Giri Mulia 2 ya, Desa Sukamulih, Giri Mulia 1, Desa Sukamulih juga. Alhamdulillah pada kesini airnya.
Kalau misalnya ke depan ini ada pengembangan program, Iya. apa aspirasi dari masyarakat, mungkin juga ide dari Bapak Umang sendiri yang perlu kita bikin sama-sama nih misalnya, sehingga banyak masyarakat terlibat lagi untuk Iya. membantu program yang ada di desa ini. Yang kami harapkan itu adalah pelebaran masjid. Pelebaran masjid, itu Iya. sudah nggak cukup tuh. Kalau Jumat itu udah di emperan, bahkan Oh. emperannya itu kecil ya, yang sekarang itu kecil. Iya, Jadi iya. istilahnya yang kami butuhkan mungkin itu diperlebar sekitar 2,5 meter lagi. Mhm. Untuk ke sampingnya yang kami harapkan itu bahkan masyarakat pun udah istilahnya bagaimana caranya, cuman terbentur dana sekarang. Oke, Jadi oke. kami pengen pelebaran masjid itu dikarenakan kalau Jumat itu Sudah meluber ya. udah meluber, apalagi kalau semacam hari Raya. raya ya, Ah. Idul Fitri, Idul Adha itu, aduh, udah pasang ini aja, ampar di depan itu ya, Iya, iya. di depan masjid itu. Ya, jadi programnya memang kebaikan tidak pernah berhenti gitu ya. Akan selalu ada kebaikan-kebaikan baru yang menanti keikhlasan kita, kehadiran kita. Nah, sebelum ke Mas Jainal, mungkin saya langsung ke Bapak Narwanto dari salah satu RT di Desa dari Desa Jaya Raharja. Nah, Pak Narwanto ini nampaknya cukup mengenal program-program yang selama ini dijalankan karena termasuk pihak yang mendapatkan amanah ya untuk katakanlah mengawal begitu. Apa yang Pak Narwanto lihat dari lembaga seperti BMH ini? Ya, alhamdulillah, Pak. Sebelumnya memang panjang ya, panjang sejarahnya memang. Sebelum ada BMH, ya masjid, apa air, ya kesana kemari. Kesana kemari. Karena itu untuk masyarakat sekeliling masjid lah. Sekarang alhamdulillah masjid sudah ada, pengairan sudah ada. Ya mungkin yang belum termanfaatkan kebun ya. Kebun keluhan masyarakat mungkin ini untuk pendidikan, sarana pendidikan. Sarana pendidikan mungkin bisa ya aliyah apa-apalah gitu ya. Tapi alhamdulillah kebun yang belum termanfaatkan masyarakat sudah ikut andil dalam ikut mengelola lah. Mengelola. Kebun. Ya memang kalau saya pribadi enggak ini ya, enggak kelola. Ya, enggak kewalahan lah. Ya, kewalahan. Alhamdulillah masyarakat sudah ikut nimbrung lah, ada hasilnya kecil-kecil juga udah manfaat untuk masyarakat sekeliling ini kebun gitu Pak. Jadi masyarakat dari Desa Jaya Raharja ketika ada air di Masjid Baitul Hidayah itu ya, Iya, iya. itu apa kesan mereka yang selama ini mungkin kan kesana kemari tadi istilahnya. Nah, begitu ada air, walaupun istilahnya tetangga desa mendapat manfaat. Nah, selama ini bagaimana respon warga misalnya terhadap keberadaan air ini? Ya bersyukur sekali karena walaupun kita beda desa tapi kan keakraban desa enggak Tidak jadi soal masalah ya. Masalah. Ya siling ini aja gitu. Kita iuran apanya itu bebarengan, nggak ada masalah. Yang penting air sedia cukup. Alhamdulillah sekarang udah mulai. Ya, ibarat jalankan syariat ini Pak ya, tetangga rukun ya. Iya. Jadi batas desa tidak boleh Nggak jadi masalah. menghalangi ya, menghalangi luar biasa Pak Narwanto. Nah, menurut Pak Narwanto apa yang ke depan harus dikembangkan selain dari pengelolaan kebun itu misalnya, apakah misalnya pendidikan anak-anak atau pemanfaatan masjid yang lebih luas untuk pembelajaran Quran misalnya, seperti apa? Ya pendidikan ya Pak, utama itu kayaknya pendidikannya. Memang pendidikan tuh harus nggak ada hentinya ya Pak ya. Pendidikan. Apalagi saya sendiri sebagai udah tua, tenaga sudah mulai kurang, terus tanggung jawab juga harus sudah mulai rada dikurangi gitu ya. Baik, jadi luar biasa. Setiap satu kebaikan berjalan, dia menuntut kebaikan baru. Nah, bagaimana sikap BMH? Dalam hal ini ada Mas Jainal akan memberikan ulasan. Tadi paling tidak 2 PR-nya, 3 ya. 1 pelebaran masjid, kedua adalah pendidikan anak-anak, dan yang ketiga pelatihan untuk warga bagaimana tanah wakaf yang berupa kebun ini bisa menjadi sentra pembelajaran dan pelatihan masyarakat di dalam berkebun mungkin ya, bertani dan seterusnya. Langsung saja kita ke Mas Jainal. Seperti apa ini Mas Jainal, sudah
jelas PR-nya ada 3 dan bisa mengajak semua tentunya ya untuk terlibat di program ini. Silakan Mas Danal. Baik ya Mas Imam, alhamdulillah. Jadi kami juga bersyukur ya bisa bersilaturahmi hari ini dengan para tokoh masyarakat ya. Ada 2 ketua RT ya di desa yang kemudian berdekatan dan berinteraksi langsung di lokasi lahan wakaf dari BMH. Memang luar biasa ya progresivitas dari sebuah kebaikan itu ya. Ketika kemudian hadir kebaikan di situ dan disambut oleh masyarakat, tentu ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kemudian hadir lagi kebaikan yang jauh lebih besar dan bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat luas. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan amanah lahan di sini itu kurang lebih 3,8 hektar Mas Imam. Wah, luar biasa. Ya, dari di sini ada kebun ya. Dan sebetulnya tadi yang dijelaskan Pak Umang, masjid itu belum lama sebenarnya dibangun ya. Belum lama. Dan belum. sudah minta dilebarkan. Wah. Ya. Jadi Luar biasa. hadirnya masjid di sini memang menjadi solusi bagi masyarakat. Tadi ada musola-musola kecil ya, yang kemudian ketika dimanfaatkan untuk sholat Jumat itu memang sangat terbatas. Dan hadir masjid di sini kurang dari 2 tahun ya Pak Umang ya. Belum sampai 2 tahun. Jangan-jangan dulu itu Pak Umang ada yang tidak ke masjid untuk mengalah karena musola kecil ya. Iya. Sembahyang Jumat itu kemana-mana. Ada yang ke Cibadak, ada yang ke Ciputih atas, ada yang ke... Iya. Jadi kami melihat kebutuhan itu sehingga ada lahan dari bagian 3,8 hektar tadi itu kami wakafkan lagi kepada masyarakat untuk digunakan untuk menjadi lahan masjid. Jadi kurang lebih ada 1.000 meter persegi itu yang kemudian kita pakai dibangun masjid di situ sebagai sentra kegiatan ibadah. Jadi tadi Pak Umang menjelaskan untuk kegiatan sholat Jumat, pengajian ya, pengajian akbar pun digelar di situ. Dan ternyata 1.000 meter ya dengan bangunan yang sudah ada itu ternyata masih kurang ya, masih kurang Masya Allah. Jadi ini menjadi tantangan kami. Paling tidak nanti berandanya lah. Itu bisa kita perlebar sehingga kebaikan terus hadir dan kita semua tentu bangga dan mendapatkan bagian pahala ya dan donatur semua yang berkontribusi. Tadi juga Pak Nar menyampaikan bahwasanya di sini ini kalau anak setelah lulus SMP itu untuk masuk ke aliyah itu harus ke daerah lain. Jadi mereka harus Cigudeg ya, bahkan ke Luiliang Mbak ya, harus ngekos, harus ngontrak di situ. Sedangkan anak-anak ini kan pengen kemudian berinteraksi setiap hari dengan orang tuanya. Satu, ngekos itu ada kebutuhan dari sisi finansial juga. Sedangkan masyarakat di sini mayoritas adalah buruh tani ya, dan buruh harian lepas Pak ya. Jadi apa aja dikerjakan gitu. Kebayang kalau kemudian harus ada biaya tadi tempat tinggal lagi. Jadi masyarakat berharap ada tadi lembaga pendidikan, dalam hal ini madrasah aliyah ya. Mudah-mudahan juga ini dalam waktu yang tidak lama kita juga bisa wujudkan. Mungkin hadir TPA dulu di sana. Kemudian nanti ada jenjang TK ya untuk anak-anak, karena di lahan 1.000 meter itu masih bisa dimanfaatkan. Ya, karena di situ Mas Imam di lahan 1.000 meter itu sudah ada masjid, ada rumah dai, kemudian ada 2 madrasah ya, 2 lokal ya. Itu bisa sebenarnya dimanfaatkan dulu. Nah, 2 madrasah ini sama ada 2 kios sebenarnya di situ yang bisa dimanfaatkan. Ini menjadi satu kesatuan program yang komprehensif. Ya. Artinya kebutuhan masyarakat tuh sudah bisa dimulai sebenarnya. Sudah bisa dimulai. Jadi jejak-jejak awal itu bisa kita bangun dari yang dasar, kemudian nanti mudah-mudahan sampai jenjang sekolah ini ya tingkat menengah atas itu bisa terwujud di tempat ini karena menjadi tadi harapan masyarakat sini. Jadi luar biasa sekali ya apa yang kemudian berlangsung di Desa Sukamulih dan Desa Jaya Raharja ini, di mana masjid betul-betul menggerakkan masyarakat ya, mereka yang sepertinya masjid ini menjadi oase ya atau penghilang dahaga mereka. Sehingga ketika masjid dibangun ternyata agresivitas masyarakat sangat tinggi, sangat kuat, sehingga pertumbuhan ya Pak ya, pertumbuhan kebaikan. Mungkin juga ini nanti kita coba tanya berefek pada mungkin keharmonisan keluarga gitu. Artinya tingkat apa ya, komunikasi keluarga menjadi baik dan seterusnya. Nanti Pak Umang mungkin melihat paling tidak kan kalau dalam 1 tahun tidak ada laporan
ini pertengkaran keluarga, wah berarti kan jalan bagus ini. Artinya ada efek tuh Iya. ibadah masjid dengan kehidupan keluarga. Nah, sejauh ini pengamatan Pak Umang seperti apa? Ya alhamdulillah itu tadi saya bilang kerukunan rumah tangga maupun kerukunan bertetangga ya. Alhamdulillah. Menarik ya. Dikarenakan setiap ada acara ibu-ibu pun mendukung. Ibu-ibu mendukung istilahnya, baik itu apa aja yang dibutuhkannya itu siap mendukung, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak juga ya. Alhamdulillah. Jadi lahir semangat gotong royong gitu ya. Selahirnya semangat gotong royong. Ya, luar biasa. Jadi ini kelebihan, keunggulan ketika sebuah program berbasis atau sentralnya pada masjid. Tentu ini menjadi sebuah hal yang perlu untuk kemudian kita kuatkan dan tingkatkan. Pak Narwanto, mungkin ada sebuah pengalaman ya dalam konteks kehidupan warga di Desa Jaya Raharja perihal dengan ketika mereka sudah bisa sholat Jumat secara tenang, dekat, dan nyaman. Seperti apa? Ya alhamdulillah Pak, selama ini sudah ada masjid di situ. Lingkungan saya bukan berarti kita sendiri ke bawah gitu ya. Apalagi saya sebagai pengurus ya, katakan RT. Kalau melihat tetangga waktu hari Jumat nggak Jumatan karena masjid jauh alasan ya. Alhamdulillah masjid ada di sini, walaupun itu semua belum ya, tapi 90% sudah masuk ikut Jumatan dengan alasan apapun. Tapi kalau fasilitas sudah ada, sudah setiap di situ, kalau belum kan memang Hidayah. belum ada. Belum masuk. Alhamdulillah sudah mulai ibu-ibu pengajian sudah kesana kemari, jadi interaksi Jadi masyarakat itu lebih udah ada interaksi, lebih. udah Ya, gitu. walaupun beda desa, tapi Walaupun itu ya. beda desa tidak jadi Persoalan, penghalang. ya tidak jadi penghalang. Ya. Subhanallah, luar biasa. Nah, satu program yang sangat strategis berikutnya itu adalah pendidikan atau lembaga pendidikan setingkat madrasah aliyah, yang ini menjadi satu kebutuhan yang mau tidak mau diperlukan. Nah, Mas Jainal sebagai Direktur Program dan Pemberdayaan itu biasanya sudah biasa untuk mengangkat program-program pendidikan berupa sekolah dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau tadi sudah disampaikan tinggal memulai gitu ya, tinggal memulai, maka sejauh mana potensi ini segera bangun bagus gitu ya, dan kemudian masyarakat terpenuhi, dan mungkin boleh jadi bukan sekedar anak-anak desa Sukamulih itu dari desa yang agak jauh ke sana. Jika ini pemirsa sekalian yang berbahagia bisa terwujud dan diantara kita terlibat juga dalam program ini, maka ini menjadi solusi bagi generasi bangsa, bukan saja di desa ini tapi di 4-5 desa tadi ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa gambaran dan perencanaannya Mas Jainal sehingga nanti pemirsa BMH TV ngerti nih, aku mau ikut dong program bangun sekolahan di Desa Sukamulih. Silakan Mas Jainal. Baik ya Mas Imam. Jadi ketika kemudian hadir sebuah program ya di sebuah wilayah, salah satunya di Kecamatan Jaya Raharja ya, Sukajaya di Kabupaten Bogor ini, ketika kita sudah meletakkan sebuah pondasi program dan program itu disambut baik oleh masyarakat, maka tidak ada kata berhenti ya bagi BMH. Kemudian bagaimana menyambut antusiasme masyarakat yang memang satu ini kebutuhan krusial. Nah, karena pendidikan adalah salah satu pondasi bagaimana membangun kualitas generasi berikutnya. Tadi Pak Narwanto menyampaikan ya kalau saya ini sudah tua, tenaga juga sudah kurang, dan di sini mayoritas masyarakat adalah buruh ya, buruh tani. Jadi tentu tidak pengen ya anaknya juga seperti orang tuanya. Nah, ini adalah bagian daripada harapan masyarakat yang harus segera kita sambut begitu. Maka kebaikan ini tidak boleh kemudian berhenti di situ. Kita harus sambut, maka kita mengajak seluruh para muhsinin, para donatur BMH bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi harapan tadi. Apalagi ini pendidikan ya, kebutuhan yang sangat esensial dan krusial bagi generasi masa depan. Iya. Baik, terima kasih Mas Jainal. Pemirsa BMH TV yang berbahagia, dengan kita melihat realitas di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, terutama di desa-desa, dan ini masih desa Bogor ya, bukan desa di Kalimantan, bukan di Papua. Kita temukan sebuah fakta dan realita
bahwa pendidikan masih belum sepenuhnya hadir. Oleh karena itu, melalui BMH kita berupaya untuk memberikan solusi-solusi kebaikan bagi mereka. Berangkat dari yang sederhana, masjid, kemudian air, dan itu sebuah kesederhanaan yang terus dibutuhkan setiap hari. Karena saya lihat di musim kemarau seperti sekarang, Masya Allah, orang kabarnya antri dari tengah malam, Pak ya. Iya. Tengah malam, kemudian siang hari pun ada yang mencuci, dan itu bukan ibu-ibu yang muda tapi sudah sepuh dan seterusnya. Luar biasa. Terlebih sekarang ada kebutuhan berupa hadirnya lembaga pendidikan. Saya pikir ini merupakan bagian ya kesempatan yang Allah hadirkan untuk kita semua agar bisa terlibat, agar bisa berkontribusi sekaligus beramal, memberikan harapan-harapan warga di Desa Sukamulih, Desa Jaya Raharja menjadi sebuah kenyataan. Sebuah hal yang sangat menarik di dalam pendidikan adalah proses regenerasi. Pak Narwanto, Pak Umang ingin generasi muda di Desa Sukamulih itu lebih baik, lebih meningkat, dan bisa membawa pembangunan bagi desanya. Oleh karena itu, mari terus kuatkan sinergi kebaikan bersama BMH, karena satu kebaikan akan menyusul atau melahirkan ribuan langkah kebaikan berikutnya. Intinya, jangan pernah lelah melakukan kebaikan-kebaikan, karena di sanalah kita akan menemukan kebermanfaatan dan arti bagi kehidupan kita. Bersama BMH, mari wujudkan masyarakat yang sejahtera, ya, lahiriah dan batiniah. Kita juga lahirkan generasi yang cerdas dan menggerakkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.